Saudara-saudariku yang terkasih, dua bacaan yang kita dengar nadanya kontras. Dalam bacaan Injil itu para murid dalam proses untuk percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Sementara dalam bacaan pertama, para murid sudah berproses dan mereka bangga akan Kristus. Saya merenungkan apa yang membuat hambatan dari para murid untuk bisa percaya akan Kristus yang bangkit, bahwa Kristus itu juru selamat yang harus menderita tetapi kemudian bangkit. Pertama-tama tentu karena harapan yang keliru. Mereka mengikuti Yesus dengan harapan yang keliru. Mereka mengharapkan kemuliaan duniawi. Dan ketika harapan tidak sesuai kenyataan, mereka kecewa. Dan mereka meninggalkan Yerusalem. Itu adalah halangan. Kita juga mengalami yang sama. Bila kita punya harapan yang keliru terhadap Tuhan, seolah-olah kita mendikte Tuhan. Kalau kita berdoa ini dan itu, novena ini dan itu, berharap, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita minta, maka kita kecewa. Beberapa orang mengatakan, ya apa gunanya berdoa? Kalau Tuhan itu baik, mengapa saya dibiarkan susah? Mengapa saya menderita? Nah, harapan yang keliru, kita mendikte Tuhan, itu menjadi halangan iman kita. Yang kedua, para murid tentu bersedih. Dan ketika orang itu bersedih, kalut, ya, sampai kemudian depresi, maka sulit bagi orang untuk melihat kebaikan. Karena tertutupi oleh kesedihan, tertutupi oleh kepahitan hidup. Ada orang yang begitu berduka, kehilangan sehingga kehilangan anggota keluarganya, kehilangan orang yang dicintai, sehingga menutup diri terhadap orang yang sesungguhnya menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, berbuat baik, tidak mampu karena tertutupi kesedihan. Maka yang kedua yang menghalangi kita untuk percaya pada Tuhan yang bangkit, ya, adalah kalau kita larut dalam persoalan hidup. Dan yang ketiga, saudara saya yang terkasih, yang membuat kita tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan adalah kita kurang berefleksi, kita kurang merenungkan pengalaman-pengalaman. Para murid itu sadar ketika mereka berdua mengingat, oh iya, ini Tuhan memecah-mecahkan roti, ini Tuhan Yesus. Begitu mereka sadar, begitu mereka terbuka akan pengalaman kebersamaan bersama Yesus, mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Dan apa buah-buah ketika kita percaya akan Kristus yang bangkit, tetapi harus melalui salib, melalui penderitaan, itu dihadirkan dalam bacaan pertama. Ya, bacaan pertama sangat indah, karena Petrus dan Yohanes itu ya
lewat di pintu gerbang bait Allah dan ada orang lumpuh ya, yang meminta-minta jadi pengemis. Tentu yang diharapkan adalah harta atau uang ya. Sama seperti murid dulu mengikuti Yesus itu mengharapkan harta, uang, tahta. Tetapi Petrus dan Yohanes mengatakan begini, emas dan perak aku enggak punya, tapi aku punya ya Yesus Kristus. Dan mereka menyembuhkan orang lumpuh itu. Ini perubahan total. Murid dulu mencari Yesus untuk mencari kekayaan, kekuasaan, tapi setelah sadar bahwa itu bukan yang dijanjikan Tuhan, maka mereka berbalik juga memberikan ke orang lain Tuhan Yesus sendiri. Semoga kita terbuka akan kehadiran Tuhan dalam diri orang-orang baik di sekitar kita. Kita juga tidak larut dalam persoalan-persoalan hidup kita, dan kita punya harapan yang benar akan Tuhan, sehingga kita mengalami kebangkitan Yesus dan menjadi berkat bagi sesama. Amin.